walaupun tidak satu istilahnya ya, bikin hatinya tenang gitu. Jadi nanti mengambil keputusan dengan itu ya ceritanya ya. Jadi begitu dia sudah marah, dendam, sakit hati, kecewa itu pasti itu. Ada tadi kan treatment namanya spiritual emotional freedom yang kita padu-padukan ya, karena saya memadukan beberapa teknik yang cocok yang supaya benar-benar sakit hatinya itu berkurang, emosinya itu berkurang. Terapi apa sih Bu? Sekarang kan tentang KDRT ini kan bisa mencondong ke dari istilah kata mencondongnya ke suami ya, karena memang rata-rata suami yang KDRT terhadap istri tersebut. Nah, kadang kan juga ada yang kena secara psikologinya juga mungkin terganggu, gangguan apa aja sih Bu yang dialami dan bagaimana cara treatment dan mengobatinya tersebut Bu? Sebetulnya itu gangguan ekonomi ya, sebenarnya bukan gangguan psikologi sebenarnya saya pikir itu, tapi karena ekonomi dan satu nggak mau saling kalah gitu loh. Ego masing-masing. Sebetulnya setelah itu juga ada penyesalan kan, maksudnya kalau dilihat kalau apa ya, temperamen gitu ya, temperamen. Untuk gangguan psikologi ini saya belum nemu ya kalau KDRT itu, tapi kalau yang satu-satu gitu saya nemuin ya. Tapi kan itu tuh bukan gangguan psikologi, itu temperamen aja, karena suaminya itu menurut suaminya ngomel terus istrinya gitu ya, ngomel terus gitu, dan diinginkan ekonomi, terus dipicu dengan cemburu. Karena memang yang lagi viral sekarang itu tentang Lesti dan Bilar itu kan, kalau untuk ekonomi kita nggak mungkin ya Ibu, mungkin karena mungkin ada orang ketiga ya Ibu. Nah, kalau sudah sifatnya sampai fisik, yang saya tahu beritanya ya diduga katanya sampai tenggorokan kerongkongan atau tenggorokan itu sudah bergeser, lebam-lebam di ini, apakah itu juga bisa diobati Ibu? Karena maksudnya diobati secara psikisnya. Traumanya bisa yang penting mau ya, yang penting mau sedikit-sedikit juga akan memaafkan. Namanya manusia ya, manusia itu kan punya hati ya, kalau nggak punya hati itu yang nggak bisa diobati. Tapi kalau misalkan punya hati, pasti lama-lama juga dia akan menyadari misalkan dendamnya ya, dihilangkan dendamnya dulu. Tapi tidak sekali datang, berkali-kali berulang-ulang. Di situ harus diurai. Misalkan secara fisiknya ke dokter ya, setelah dari dokter kan pasti ada trauma. Nah, traumanya itu bukan apa sih yang dirasakan, kita banget pasti, dendam banget pasti, karena sampai ininya itu ya, kecewa sudah mengirim dia gitu, kenapa sih sedih oh pasti. Nah itu dulu ya mas, sedihnya dulu kan, ayo skalanya berapa ini misalkan ya, kita kasih treatment itu skalanya berapa, namanya spiritual emotional freedom technique ya. Tuh caranya begitu. Jadi caranya itu saya suruh sebutkan tadi apa sih yang dirasakan dari semua permasalahannya di alam ya. Udah mbak, ya Bu itu tadi, ya saya dendam, saya marah, misalkan saya benci, saya kecewa, saya sedih, itu pasti ya banyak tuh. Nah skalanya berapa? Skalanya 10 semua. Boleh diurai satu-satu. Misalkan dendamnya dulu, apa yang mana yang harus yang terbebani, ya misalkan bencinya, misalkan ya udah bencinya dulu, bencinya kita selesaikan ya, supaya dia kembali tidak benci. Nah sebetulnya satu itu artinya diurai, yang mana dulu dendamnya, tapi yang lain disebutkan kan, ini yang lain juga akan mengurangi. Biasanya kan skala 10 tuh bisa jadi 8 gitu ya, nggak langsung ini. Nah itu nanti berulang-ulang seperti itu. Ayo kira-kira selama menangani kasus KDRT ada masih Bu kesulitan yang dihadapi dari pihak konselor sendiri, misalkan kayak keras gitu kan, pasangan suami istri kayak tadi. Iya, suami istri kadang-kadang tuh istrinya yang keras gitu ya, suaminya udah memaafkan ya, kalau mau misalkan mau kembali lagi memang, tapi istrinya kadang-kadang keras kan, Karena mungkin lebih ke
secara batin juga kena, Iya. secara fisik juga kena kalau kan. butuh waktu. Tapi kalau itu orangnya, kalau orang yang benar-benar tidak itu ya, apa namanya, tapi kalau orang yang apa namanya, kan tergantung ya manusia masing-masing. Tapi kalau orang yang ya udah Bu, saya coba lagi gitu ya, nggak ada gitu. Jadi saya menangani KDRT itu beberapa kali ya, tapi udah lama ya. Kalau akhirnya ini saya nggak menemukan KDRT itu. Sudah menjadi janda, sudah berlalu gitu, jadi yang itunya yang datang gitu kan ya, kebanyakan gitu. Jadi kalau rumah tangga nggak KDRT, jadi ya udah lama sih. Ya itu aja, apa tadi banyak. Kalau iya ada ya yang sampai nggak mau ya akhirnya cerai gitu. Tapi kalau ada yang mau akhirnya bersatu. Terus kalau dari pihak konselor sendiri, bagaimana sih Bu menangani hal kesulitan tersebut gitu? Atau kita harus lebih sabar ke klien, atau ada mungkin ada teknik-tekniknya gitu? Sebagai konselor harus sabar ya Mbak, sabar mendengarkan, ya kan? Terutama kesabaran untuk mendengarkan, karena kita sudah memilih profesi kita untuk sebagai konselor. Berarti ya udah silakan cerita, didengarkan gitu ya. Terus apapun itu kendalanya ya, setelah mungkin kita beri arahan atau sebagainya, tapi dia masih berpikir nggak apa-apa, itu adalah pilihan. Karena klien itu tak pernah salah, ya. Klien itu tak pernah salah. Kita nggak bisa memaksakan kehendaknya. Ya kita apa namanya, hargai keputusannya. Yang penting di sini hatinya damai kalau saya. Yang penting oke, nggak apa-apa. Yang penting sakit hatinya itu berkurang. Ya kayak dendamnya, marahnya, apanya itu berkurang. Sehingga siapa tahu kalau sudah berkurang nanti dia akan mungkin akan kembali atau gimana. Yang penting memaafkan aja intinya. Jadi walaupun gimana, kalau sudah memaafkan itu kan sudah damai ya. Untuk mencegah dalam rumah tangga Ibu, kan tentang KDRT ini ya, cara pencegahan itu seperti apa sih Bu? Kalau pencegahannya ya supaya tidak terjadi KDRT ya, sebetulnya kalau misalkan istri ngomel suami diem kan ya. Kalau suaminya ngomel istrinya diem, didengarkan aja, tapi jangan kemana-mana. Terus jangan bilang itu tambah, nanti pulangnya tambah. Misalkan nih suami lagi ngamuk, ya udah, maaf ya Pak, saya salah gitu kan ya, maaf ya Pak, saya salah tadi, maafin ya gitu kan ya. Ya mungkin kan manusia nggak mungkin lah dia nggak memaafkan. Tapi kalau ini marah terjadi kayak Lesti itu teriak-teriakan, akhirnya apa? Nah, namanya sudah setan ya kalau seperti itu kan ya. Sebetulnya bukan apa setan ya kan ya, setan nempel udah. Jadi ya itu mungkin sifat manusia seperti itu sebetulnya semuanya ya. Ego, kalau misalkan egonya didahulukan ya, tadi misalkan kayak bicara baik-baik, gimana caranya, mungkin dengan dipeluk atau di apa gitu ya, minta maaf sebelumnya gitu kan ya. Misalkan mungkin nggak terjadi ya. Nah, tapi karena sudah saling adu mulut, ini sudah panas, ini panas, terjadi itu. Udah panas, tidak ingat siapa-siapa kan apa. Nah tapi kalau sebelumnya suaminya ngobrol-ngobrol, iya Pak, maaf ya Pak ya gitu kan, mama yang salah, maaf ya Pak gitu. Mama nggak akan itu misalkan ya, begitu terus sebaliknya. Misalkan sering ngomel, ya ditungguin aja, suaminya jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana malah didengerin aja. Terus habis itu kalau perempuan itu ya triknya dipeluk aja, dipeluk tuh sudah, peluk aja dari belakang, dipeluk, dicium, udah reda ya. Sabar ya Mas, sabar ya, nanti kamu jelasin, nanti kamu jelasin ya. Kita duduk ya, atau kita duduk ya, istri kan kadang masih marah ya, nggak mau dengar, nggak apa-apa, kita sabar aja. Maafin ya Bapak ya Maya, manusia kan nggak ini, tapi nanti Bapak kan jelaskan apa yang mama inginkan ya. Mestinya sekarang
perselingkuhan ya kan. Iya. Nah, apa namanya, selain perselingkuhan apa ya, ekonomi itu ya. Iya, ekonomi Heeh. dan ego masing-masing. Ego ya, kadang-kadang suami itu ditanya mau apa namanya, kok gajinya tinggal segini langsung bentak gitu ya. Seharusnya gini Ima, nanti bapak jelasin dulu ya gitu ya, buat apa ya seharusnya gitu. Tapi apa ya, sekarang itu mungkin kenapa ya, semua orang tuh karakternya seperti itu, langsung langsung atau apa ya, langsung atau ya berasal tadi karena makanan, karena apa, itu bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi perilaku ya, bisa mempengaruhi apa ya, pola asuh kan bisa mempengaruhi perilaku. Kadang-kadang ada yang maaf nih ya, sebetulnya suaminya asik dengan dunianya, suami itu asik dengan dunianya, ya dibawa ke konflik juga mau, jadi ini aja ya mungkin asik dengan dunianya, jangankan menyentuh anaknya, jangankan membantu, asik dengan dunianya. Jadi istrinya tuh ya udah terakhir kesini hanya gimana mengurangi beban aja supaya tidak dibosan. Itu ya, ada seperti itu. Kalau suaminya jangannya itu ayo konsultan, programnya salah. Karena dalam tingkat KDRT tersebut yang tinggi pun itu ego dari si laki-laki tersebut mungkin ya Bu ya, Iya. yang memicu KDRT itu pasti dari laki tersebut, entah dari ekonomi atau fitnah atau perselingkuhan. Nah, seberapa penting sih Bu biro konseling dalam tingkat KDRT ini, dan seberapa manfaatnya apa ya, bisa dibilang sangat membantu mungkin Bu, mungkin jelas